Rahasia Olimpiade Paris 2024 dan Menara Eiffel yang tidak kamu tahu. Tahun ini dunia akan melaksanakan Olimpiade yang berlokasi di negara Emmanuel Macron, Paris, Prancis. Tidak heran jika banyak netizen mulai bertanya-tanya, kapan Olimpiade musim panas 2024 dimulai? Seperti diketahui, Olympic Games merupakan pesta olahraga 4 tahunan yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Terdapat lebih dari 200 negara yang akan berpartisipasi di dalam pertandingan olahraga sedunia paling bergengsi ini. Olimpiade Paris 2024 mengusung tema ramah lingkungan. Dengan kata lain, no money, hemat biaya. Pertandingan diadakan di stadion-stadion lama. Kasur dibuat dari jaring ikan, bahkan medali dibuat dari bahan bekas yang diambil dari Menara Eiffel. Usia Menara Eiffel lebih tua dari Olympic Games. Awalnya dirancang untuk digunakan selama 20 tahun saja. Tetapi hari ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Itulah sebabnya Menara Eiffel membutuhkan biaya besar untuk perawatannya. Bayangkan, hanya untuk pengecatan saja menghabiskan lebih dari 61 juta dolar. Mengapa bangunan yang awalnya hanya dibuat sementara, kemudian digunakan begitu lama? Apakah menghabiskan begitu banyak uang untuk perawatannya sepadan? Champ de Mars adalah ruang hijau di jantung kota Paris. Taman bersejarah yang membentang di sepanjang sungai Seine. Ini merupakan tempat ikonik di ibu kota Prancis. Terkenal dengan pemandangan menaranya yang menakjubkan. Dan telah menjadi panggung bagi banyak acara sejarah dan budaya. Menara ini yang telah berdiri sejak 1889, kini berusia 135 tahun. Tahukah Anda, tujuan awal pembangunannya adalah untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis dan pameran dunia Paris waktu itu. Pemerintah saat itu mengeluarkan pengumuman, mengajak para talenta dan desainer berbakat untuk mengajukan desain yang mencerminkan kemuliaan Prancis. Akhirnya, desain Gustave Eiffel membuat semua orang terkesan, sehingga terpilihlah desainnya. Menara ini tingginya 300 meter. Di atasnya terdapat antena setinggi 30 meter, sehingga totalnya menjadi 330 meter, menjadikannya bangunan tertinggi di dunia pada waktu itu. Hingga disalib oleh gedung Chrysler di New York City yang diselesaikan pada tahun 1930. Seluruh tubuh Menara Eiffel, kecuali 4 sudutnya yang terbuat dari beton bertulang, semuanya terbuat dari baja. Atau lebih spesifiknya, total ada 18.038 komponen baja dan 2,5 juta paku keling. Meskipun dari luar terlihat seperti kerangka logam, namun jika dilihat dari dalam, menara setinggi 300 meter ini dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama dan kedua ada restoran, dan di tingkat ketiga ada dek observasi. Menara Eiffel selesai dibangun pada Maret 1889. Mengalahkan Monumen Washington dan menarik perhatian dunia. Menara ini awalnya dibangun hanya dimaksudkan untuk memperingati satu momen itu saja. Tidak direncanakan untuk bertahan lama. Dan setelah 20 tahun, menara ini direncanakan akan dibongkar. Akan tetapi, terjadi peristiwa menarik pada tahun 1902. Seorang warga Prancis melakukan eksperimen transmisi radio gelombang pendek di puncak menara. Dan berhasil. Menara Eiffel kemudian dijadikan sebagai stasiun transmisi gelombang pendek terpendek di dunia. Karena nilai baru yang sangat berharga ini ditemukan, rencana untuk membongkar Menara Eiffel setelah 20 tahun ditinggalkan. Dan akhirnya, menara ini tetap berdiri sampai sekarang. Selama lebih dari 1 abad, Menara Eiffel telah menyaksikan perubahan Paris dan menjadi saksi dari 2 Olimpiade. Olimpiade 2024 akan menandai kembalinya Olimpiade di Paris setelah 100 tahun. Paris pertama kali menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1900 dan kemudian pada tahun 1924. Ibu kota Prancis ini akan menjadi kota kedua yang 3 kali menjadi tuan rumah Olimpiade, setelah London,
pada tahun 1908, 1948, dan 2012. Kini, Olimpiade Paris ketiga akan segera tiba. Menara Eiffel sudah dihiasi dengan cincin Olimpiade, dan lapangan di bawahnya telah diubah menjadi bahkan membuat aliansi untuk menentang pembangunan Menara Eiffel. Sebagai contohnya, penulis terkenal Guy de Maupassant menyebutnya sebagai proyek iblis yang ditertawakan oleh tukang las, dan berbagai sebutan hinaan lainnya seperti lampu jalan yang menyedihkan dan tiang jelek dengan pagar. Penulis Guy de Maupassant dilaporkan makan siang di restoran Menara Eiffel setiap hari selama bertahun-tahun. Bukan karena dia menyukai monumen besi besar itu, tetapi karena menurut cerita, itu adalah satu-satunya tempat di Paris di mana dia bisa duduk dan tidak melihat menara itu sendiri. Hal ini agak aneh. Mengapa sebuah bangunan yang menunjukkan kemewahan Paris sangat ditentang oleh masyarakat saat itu? Pada masa pembangunan Menara Eiffel, beberapa penentang memiliki alasan yang masuk akal. Misalnya, seorang profesor terkenal menghitung bahwa menara ini akan runtuh ketika mencapai ketinggian 228 meter. Ada juga yang beralasan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Menara Eiffel pada malam hari akan membahayakan ikan di Sungai Seine yang memiliki panjang lebih dari 777 km. Namun, banyak orang yang hanya ikut-ikutan mengkritik. Bahkan penulis terkenal seperti Alexandra Dumas dan Guy de Maupassant pun ikut mencaci maki menara ini. Akibatnya, banyak warga awam pun ikutan tidak mau memuji menara ini, karena takut dianggap tidak peduli pada orang lain dan tidak mencintai ikan-ikan di Sungai Seine. Namun, di tengah semua kritikan tersebut, Menara Eiffel tetap berdiri dan tidak runtuh pada ketinggian 228 meter. Selama pameran dunia, menara ini justru memberikan kesan mendalam bagi banyak pengunjung luar negeri. Selama juga digunakan untuk berbagai eksperimen dan penelitian. Ada yang melakukan eksperimen aerodinamika, pengamatan cuaca, dan penelitian psikologi pendakian di menara ini. Kontribusi terbesar menara ini adalah selama Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, ketika sinyal perintah dikirim dari puncak menara untuk pasukan Prancis di garis depan, yang memastikan kelancaran peperangan. Namun, meskipun Eiffel Tower telah berkali-kali membuktikan kegunaannya, namun pada akhirnya menara ini hanya dirancang untuk kemegahan selama 20 tahun. Seiring perjalanan waktu, menara ini memang tidak lagi mampu bertahan. Jadi, menurut saran dari para desainer untuk mencegah karat pada baja, Eiffel Tower harus dicat setiap 7 tahun. Pengecatan menara sebesar ini sangatlah sulit. Hampir sama sulitnya dengan menempelkan ubin di tembok raksasa China. Sekali pengecatan membutuhkan 60 ton cat khusus, dan dilakukan secara manual oleh hanya 25 pekerja saja. Selama lebih dari 100 tahun, Menara Eiffel telah dicat ulang sebanyak 19 kali. Warna awalnya merah kecoklatan, kemudian berubah menjadi coklat kemerahan, kuning, orange, kuning pucat, dan akhirnya menjadi coklat kemerahan yang kita lihat hari ini. Meskipun setiap pengecatan menghabiskan banyak dana, namun tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa menara ini semakin lansia. Pada tahun 2014, sebuah laporan menunjukkan bahwa hanya 10% cat yang menempel pada menara dan sudah ada retakan serta karat di mana-mana. Pada tahun 2016, pemeriksaan ulang menunjukkan bahwa Menara Eiffel memiliki 884 titik retak, dan 68 diantaranya bisa mempengaruhi ketahanan seluruh menara. Pada tahun 2018, melihat menara yang mulai rapuh, pemerintah Prancis memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran. Rencana renovasi termasuk pengecatan ulang besar-besaran, mengembalikan warna asli merah kecoklatan, memperbarui lift dan lampu di dalamnya, serta memasang dinding pelindung anti peluru di bagian bawah. Namun, rencana ini terhambat oleh masalah anggaran dan pandemi COVID, sehingga harus selalu ditunda. Kini, Olimpiade akan dilakukan di bawah Menara Eiffel.
dan renovasi baru tak terhindarkan. Renovasi kali ini akan menghabiskan 61 juta dolar. Sebanyak 50 pekerja profesional diundang untuk membersihkan sepertiga karat pada menara dan mengecat ulang. Total area yang dicat mencapai lebih dari 230.000 meter persegi. Meskipun menara Eiffel sudah tua, namun pada Olimpiade kali ini, menara ini masih menunjukkan semangat baru. Medali Olimpiade Paris kali ini juga memiliki bagian yang berasal dari menara Eiffel. Selama proses renovasi, balok dan besi bekas yang diganti dari menara Eiffel dipotong menjadi heksagon yang rapi dan dipasang pada salah satu sisi medali. Sisi lainnya diukir dengan gambar Dewi Kemenangan, Stadion Panathinaikos, dan elemen lainnya. Medali Paralimpiade juga memiliki gambar menara Eiffel yang dilihat dari bawah ke atas. Bahkan pita medali juga memiliki pola yang terinspirasi dari menara Eiffel. Medali Olimpiade kali ini memiliki desain unik. Tidak terdiri dari satu bagian, melainkan bisa dibagi menjadi 4 bagian. Tujuannya adalah para atlet bisa membagi medali dengan pelatih, keluarga, dan teman-teman. Setiap winner atau sang juara memiliki banyak orang pendukung di belakangnya yang berkontribusi. Mereka semua pantas berbagi kemuliaan ini. Dapat dikatakan, dari segi apapun menara Eiffel telah menjadi simbol penting Olimpiade kali ini. Tidak tahu apakah Olimpiade yang inovatif kali ini akan tetap dikenang dalam sejarah seperti menara Eiffel.